Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto. Hari ini kita akan belajar tentang vokasi IT, yaitu Office Excel bagian pertama. Oke, ini adalah recording perbaikan ya, perbaikan dari yang pertemuan sebelumnya kan ada beberapa audio yang agak berantakan. Maka ini saya perbaiki di hari ini ya. Nah, untuk rumus Excel itu nanti akan saya bagi jadi tiga. Ada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nah, ini adalah bagian 1 yang pertemuan sebelumnya saya perbaiki hari ini. Nah, oke. Langsung saja ya. Untuk rumus Excel ini nanti kita akan belajar 4 hal, yaitu adalah sum. Nah, ini sum, artinya jumlah. Count, artinya adalah menghitung gitu ya. Min and max kita nanti akan mencari nilai data terkecil dan terbesar. Min berarti data terkecil, max berarti adalah data terbesar. Yang berikutnya adalah average. Itu adalah menghitung rata-rata. Jadi ini kita menggunakan Office Excel untuk rumus-rumus keseharian. Nah, nanti biasanya kalau di sekolah kadang juga dipakai juga atau bahkan di kerja begitu ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, saya akan ngasih tutorial tentang bagaimana cara bikin tabel yang baik dan benar. Meskipun teman-teman nanti juga kalau udah bisa langsung ke video intinya, oke ya. Nah, bagi teman-teman yang belum terlalu paham bisa menyimak bagaimana cara bikin tabel. Nah, begitu ya. Oke, yang pertama adalah saya pengen bikin tabel yang ini nama barang dan harga. Bagaimana sih kalau bisa seperti itu? Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah klik sel yang di sini, tulis nama barang. Misalkan habis itu apa? Harga. Nah, di sini kan ada yang sedikit ini ya, agak sedikit kurang begitu ya. Ini kan kecil tapi di sini tulisannya kurang nih. Nah, ini gimana? Tinggal di klik di sini. Nah, ini kan muncul tanda panah kiri kanan ya. Terus di double klik. Nah, langsung nama barangnya bisa melebar dikit. Nah, akhirnya bisa ketahuan. Nah, gitu ya. Kita langsung pakai misalkan TV, nah, kemudian kulkas, kemudian AC misalkan. Ya, AC tulisannya salah. AC misalkan, habis itu handphone. Nah, begitu. Harganya berapa? Nah, misalkan saya bikin TV itu misalkan 4.580.000 misalkan. Nah, 4.580.000. Kulkas berapa? Misalkan harganya adalah 4.200.000. Nah, AC berapa? Misalkan AC itu harganya 8 juta misalkan. 8.300.000. Handphone misalkan harga berapa ya? Agak bagusan dikit lah. Misalkan harganya 7.800.000. Nah, kemudian di sini tulis jumlah. Jumlah. Nah, di sini nama barang kita bikin tabel dulu ya. Nah, kita bikin tabel. Tabelnya ini aja ya cukup ya. Nah, di sini ada bottom border. Nah, klik di sini. Nah, all border. Nah, langsung muncul tanda garis. Kemudian di sini saya mau kasih warna biru misalkan. Berarti di sini ya. Klik di sini ya, fill color. Klik misalkan saya mau kasih warna biru misalnya. Jadi buat tabelnya, kotaknya biar warna biru. Nah, biar tulisannya kelihatan, tulisannya akan saya bikin warna putih tulisannya. Nah, tadi di sini apa tadi? Ada huruf A di sini. Nah, font color saya kasih warna putih. Nah, terus saya bikin bold. Nah, biar cakep. Kemudian ini saya bikin tengah, biar cakep juga tengah. Nah, begini. Nah, gitu ya. Nah, ini saya geser ke sini. Nah, di sini kemudian di bagian sini, nah ini kan tidak ada rupiah ya. Terus bagaimana cara menampilkan rupiah? Di blok di sini semua. Nah, di sini ada gambar duit sama logam. Klik saja, klik. Nah, loh kok munculnya crash semua? Nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Klik di sini muncul tanda panah kiri kanan, double klik. Nah, langsung. Nah, sesuai ya. 4.580.000, 4.200.000 dan seterusnya. Nah, gitu kurang lebih. Itu cara bikin tabel. Oke, yang berikutnya kita bikin model seperti ini. Gimana sih coba supaya dapat model seperti ini? Nah, kita baru belajar bikin tabel dulu ya. Oke, yang pertama saya bikin data. Nah, kemudian datanya misalkan berapa? Tadi di sini
datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Misalkan 6 nih. Kita ngacak aja ya, 4, 6, 2, 7, 9. Nah, di sini ngacak aja misalkan 2, 4, 6, 3, 3, 4, 7. Kebanyakan. Di sini misalkan 7, 6, 5, nah, 7, 7, 9, 10 misalkan. Satu lagi ya misalkan ya, 3, 4, 6, 2, 2, 13 misalkan. Nah, ini kan belum rapi nih. Kita bikin rapi dulu di sini. Di blok semua, dibikin center dari sini. Nah, di tengah. Terus di blok semua, yang ini dulu nih, yang ini dulu nih di blok kita bikin sama all border. Nah, di sini all border. Nah, udah dapat kotak seperti ini kan. Nah, ini gimana supaya nanti rata tengah? Di blok di sini. Nah, coba perhatiin di blok di sini. Terus merge and center biar dia di tengah. Nah, gitu. Nah, merge and center ini dia posisi sudah di tengah. Nah, gitu ya. Sama seperti yang tadi kita bikin warna biru, kemudian saya bikin warna putih, kemudian saya bikin bold. Nah, gitu, biar cakep. Nah, ini saya bikin gede dikit juga boleh, gede dikit. Nah, gede dikit gini ya caranya ya, teman-teman. Nah, digedein dikit boleh. Ini klik tanda A, kemudian ada tanda panah ke atas, berarti gedein huruf. Nah, gitu. Nah, begitu ya kurang lebih teman-teman ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa di replay lagi, di play ulang lagi gitu ya. Ini cara bikin tabel. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan. Let's go. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang sum. Sum itu apa? Sum itu artinya adalah jumlah. Oke. Nah, di sini bagaimana cara menjumlahkan ini semua? Misalkan seperti ini, saya tarik sedikit. Nah, ini caranya apa? Nah, di sini ada rumusnya nih. Sama dengan tulis sum, kurung buka, terus diklik di sini, terus di blok sampai bawah. Berarti ada 4 kolom ya. 1, 2, ada 4 baris 1, 2, 3, 4. Ingat ya, di blok dari harga 5 juta sampai 6.800.000. Terus kurung tutup. Enter. Nah, harganya adalah 19.300.000. Apakah betul? Nah, coba kita cek. Sama dengan klik tambah, klik tambah, klik tambah, klik enter. Nah, sama ternyata harganya 19.300.000. Itu cara pertama. Bagaimana cara kedua? Nah, coba ini saya hapus lagi. Klik di sini terus delete. Cara kedua adalah cukup dengan lihat di sini apa mintanya? ALT plus. Ingat ya, klik di sini langsung ALT plus. Ingat ya, cari ALT, ALT plus. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, terus dia enter deh. Nah, selesai. Jadi nggak usah pakai sum. ALT plus itu artinya adalah sum juga. Gitu ya. Jadi ini adalah menjumlahkan sel dari atas sampai ke bawah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita ke rumus yang berikutnya, count. Nah, ini adalah untuk menghitung jumlah data. Biasanya kalau di SMA itu nanti kita akan belajar tentang statistika. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu di kelas 10 di semester 2, kalau di K13 itu berarti kelas 12. Nah, kelas 12 SMA di semester 2 juga. Bagaimana cara menghitung jumlah data? Nah, jumlah data. Oke, gimana caranya? Nah, terus klik sama dengan, nah klik sel di sini, terus ketik sama dengan, terus tulis count, count. Nah, gini, count, terus di blok dari sini sampai mentok bawah. Nah, berarti artinya apa? Kita mau menghitung sel di A2, jadi huruf A, baris kedua, sampai ke huruf E, baris ke-7. Itu yang kita hitung ada berapa jumlah data. Kurang tutup. Enter. Oh, ternyata ada 30 data. Apakah betul? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5, 30. Berarti sesuai. Nah, gitu ya. Yang berikutnya adalah min and max.
ini adalah kita menggunakan rumus Excel, data min and max, rumus min and max ini digunakan untuk mengetahui data terkecil dan juga data terbesar. Data terkecil berarti min. Nah, berarti sama dengan, terus apa? Tulis min. Nah, min. Kurung buka, di blok dari sini sampai ke bawah sama. Kurung tutup, enter. Oh, ternyata data terkecilnya adalah 2. Yang maksimum juga sama dengan max. Nah, kemudian di blok dari sini sampai ke sini sama, kurung tutup, enter. Oh, nah berarti data terkecilnya 2, betul ya? Data terbesarnya berapa? 46, betul. Nah, gitu ya. Itu adalah rumus min and max digunakan untuk mengetahui data terkecil dan data terbesar. Biasanya nanti di dalam statistika itu penting. Nah, yang berikutnya, meskipun waktu di SMA juga ada ya statistika ya, cuman kan belum sampai ke Excel ini ya. Ini SMA harapannya sudah terbiasa dengan Office Excel ya. Oke, yang berikutnya adalah rumus yang berikutnya adalah average. Itu apa artinya? Rata-rata. Digunakan untuk menghitung rata-rata secara keseluruhan. Kan kalau kita manual kan ini tambah ini ya repot. Ya kalau datanya cuma sedikit. Nah kalau datanya ribuan kan nggak lucu. Keriting tangan kita. Mendingan kita bikin seperti ini. Gimana caranya? Langsung saja. Klik di sini sama dengan average. Nah, ini average ya. Nah, begitu. Bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Kemudian kita blok di sini sampai ke akhir. Nah, terus kurung tutup. Enter. Oh, ternyata rata-ratanya adalah 5,2. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi, kita hari ini sudah belajar tentang sum untuk menghitung jumlah, count untuk menghitung jumlah data, min and max untuk mengetahui data terkecil dan data terbesar, dan kemudian average yaitu menghitung rata-rata. Oke, itu aja teman-teman dari saya untuk tutorial Office Excel hari ini. Nah, nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya untuk rumus Excel bagian yang berikutnya. Nanti akan ada 3 bagian, ini bagian 1, ada bagian 2, dan bagian 3. Nah, bagian 3 nanti agak sedikit repot ya, nanti mungkin di pertemuan berikutnya. Akan saya bikin lebih lambat intonasi biar nanti teman-teman bisa mengikuti. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Semangat mengerjakan semuanya.